Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh pada kesempatan kali ini. Anak-anak, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa elektrokimia terdiri dari sel volta dan sel elektrolisis. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari sel volta. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sel elektrolisis. Dengan harapan kalian akan lebih mengetahui apa itu sel elektrolisis dan kalian bisa membedakan antara sel volta dan sel elektrolisis. Mari kita perhatikan tentang sel elektrolisis, di mana sel elektrolisis merubah energi listrik menjadi energi kimia atau kita sebut dengan reaksi redoks tidak spontan. Agar terjadi proses pada sel elektrolisis, maka kita harus mengetahui komponen-komponen yang ada, yaitu pertama adanya sumber listrik yang mempunyai kutub negatif dan positif. Kemudian ada elektroda yang terdiri dari katoda dan anoda, di mana katoda berfungsi sebagai kutub negatif, tempat terjadinya reaksi reduksi. Sedangkan anoda berfungsi sebagai kutub positif dan merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi. Selanjutnya ada larutan elektrolit yang berfungsi menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit ini akan terurai menjadi ion-ion positif atau kita sebut dengan kation dan ion-ion negatif yang kita sebut dengan anion. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan skema elektrolisis sebagai berikut, di mana terdapat sumber listrik, kemudian terdapat anoda dan katoda, serta larutan elektrolit yang terdiri dari kation dan anion. Pertama, kutub negatif dari sumber listrik akan mendorong elektron mengalir ke katoda sehingga katoda bermuatan negatif atau dikatakan katoda sebagai kutub negatif. Selanjutnya, kutub positif dari sumber listrik akan menarik elektron dari anoda sehingga anoda akan bermuatan positif atau kita sebut anoda sebagai kutub positif. Selanjutnya, ion-ion positif dari larutan elektrolit akan menuju ke katoda atau tertarik ke katoda atau kutub negatif dan akan terjadi penarikan elektron sehingga terjadilah reaksi reduksi di katoda. Lanjut, ion-ion negatif dari larutan elektrolit akan menuju anoda atau kutub positif dan terjadilah reaksi oksidasi yang melepaskan elektron dan elektron kembali mengalir ke sumber listrik. Aliran ini akan terjadi terus-menerus di mana elektron akan menuju ke katoda dan elektron yang dihasilkan dari anoda akan menuju ke sumber listrik. Sehingga fungsi dari sel elektrolisis akan berjalan dengan baik, yaitu merubah energi listrik menjadi energi kimia. Yang terpenting pada proses elektrolisis ini adalah reaksi-reaksi yang terjadi di anoda dan katoda. Oleh karena itu perlu kita perhatikan. Untuk anoda, di mana merupakan kutub positif, maka di sini terdapat ion-ion negatif. Ionnya akan memiliki harga E0 lebih kecil dan akan mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan di katoda yang perlu kita perhatikan adalah katoda merupakan kutub negatif sehingga terdapat ion-ion positif di sekitarnya dan ion negatif tersebut memiliki harga E0 lebih besar dan akan mengalami reaksi reduksi.
Yang penting yang harus diperhatikan pada reaksi-reaksi di anoda bisa dijelaskan dalam alur berikut, yaitu kita harus memperhatikan bahan logam anoda terbuat dari apa. Yang bisa kita bagi menjadi pertama, bahan anoda terbuat dari logam inert. Jika logam inert maka tidak ikut bereaksi, yaitu bahan yang terbuat dari grafit, dari platina atau PT, dan dari emas. Nah, jika bahannya adalah logam inert, maka yang akan mengalami reaksi oksidasi adalah jenis ion negatif dari larutan elektrolitnya. Kemudian, jika bahan logam anoda merupakan logam non-inert atau logam selain grafit atau PT dan AU, selain 3 logam ini, maka bahan logam langsung bereaksi. Jadi bahan anodanya langsung mengalami reaksi oksidasi. Lebih jelasnya, reaksi-reaksi di anoda dapat diterangkan dalam bagan berikut. Terlihat dalam bagan ini, bahan anoda jika terbuat dari grafit atau platina atau emas yang kita sebut dengan logam inert, maka yang perlu kita perhatikan adalah ion-ion negatif. Nah, jenis ion negatifnya seperti apa? Yang pertama, jika ion negatifnya merupakan OH-, otomatis dia merupakan larutan basa. Maka langsung reaksi yang terjadi di anoda adalah memenuhi 4 OH- menghasilkan 2O2 plus 2H2 plus 4 elektron. Kemudian jika ion negatifnya merupakan X- atau ion halida, di mana X itu bisa kita ganti dengan Cl, Br, dan I, maka berlaku rumus 2X- menjadi X2 plus 2 elektron. Contohnya, jika X- tersebut merupakan Cl-, maka reaksi di anoda adalah 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, selanjutnya, jika ion negatifnya merupakan sisa asam oksi, apa itu sisa asam oksi? Contohnya seperti SO4 2- dari H2SO4, NO3- dari HNO3, CO3- dari H2CO3 dan seterusnya. Maka sisa asam oksi tersebut tidak teroksidasi, tetapi yang teroksidasi adalah H2O atau air dari pelarutnya. Dengan rumus 2H2O menjadi O2 plus 4H plus dan 4 elektron. Nah, jika bahan anoda terbuat dari logam lain atau logam non-inert, yaitu logam selain grafit, platina ataupun emas, maka otomatis bahan anodanya tersebutlah yang teroksidasi dengan rumus umum L menjadi Ln L. Saya ulangi, L menjadi Ln plus plus N elektron. Contohnya, jika bahan anodanya terbuat dari logam tembaga atau Cu, maka reaksi yang terjadi di anoda adalah Cu menjadi Cu2 plus 2 elektron. Selanjutnya, untuk reaksi-reaksi di katoda yang perlu kita perhatikan dapat dijelaskan dalam alur berikut. Yang perlu kita perhatikan adalah fase elektrolit dari kationnya. Nah, fase elektrolit kationnya bisa berupa fase lelehan atau cairan murni. Cairan murni artinya tidak mengandung H2O ataupun air. Nah, jika fasenya lelehan, maka kationnya langsung mengalami reaksi reduksi.
Selanjutnya, jika fase elektrolit merupakan fase larutan, artinya mengandung H2O, maka sangat perlu kita perhatikan jenis ion positifnya, karena yang akan mengalami reaksi reduksi adalah jenis ion positifnya. Nah, jenis-jenis ion positifnya seperti apa? Lebih lanjut atau lebih jelas bisa kita perhatikan diagram berikut ini. Dalam bagian berikut dapat diterangkan reaksi-reaksi yang terjadi di sekitar katoda. Nah, yang perlu diperhatikan di sekitar katoda adalah fase dari ion positifnya, yaitu jika fase ion positifnya merupakan fase lelehan ataupun cairan murni yang dilambangkan dengan L, di mana di sini tidak mengandung air atau H2O, maka kationnya atau ion positifnya lah yang langsung mengalami reaksi reduksi. Selanjutnya, jika ion positif tersebut merupakan fase larutan atau yang dilambangkan dengan Aq, artinya mengandung H2O atau air, maka kita perlu memperhatikan jenis dari ion positif tersebut, yaitu jika ion positifnya berupa H+, yang berarti merupakan larutan asam, maka reaksinya otomatis memenuhi 2H+ plus 2 elektron menghasilkan H2. Selanjutnya, jika kationnya atau ion positifnya berasal dari golongan 1A, 2A, 3A, dan mangan, ya, dan mangan, maka yang tereduksi adalah air, di mana reaksinya memenuhi 2H2O plus 2 elektron menghasilkan H2 plus 2 OH-. Selanjutnya, jika ion positifnya berasal dari logam lain, tentunya selain dari logam yang berasal dari golongan 1A, 2A, 3A, dan mangan, maka reaksinya memenuhi rumus Ln plus 2 elektron menjadi L. Contohnya, larutan elektrolitnya adalah misalnya CuSO4, maka CuSO4 ini kan terurai menjadi Cu2 plus SO4 2-. Adanya Cu2 plus berarti bukan merupakan kation yang berasal dari golongan 1A, 2A, 3A, dan mangan. Sehingga reaksi yang terjadi di katoda adalah Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Nah, demikianlah anak-anak untuk penjelasan mulai dari elektrolisis itu seperti apa dan reaksi-reaksi yang dapat terjadi di sekitar anoda maupun di katoda, hal-hal apa saja yang perlu kalian perhatikan supaya kalian bisa menuliskan reaksi yang benar, reaksi yang tepat yang terjadi di anoda dan di katoda. Sehingga secara keseluruhan kalian bisa menuliskan reaksi elektrolisis yang terjadi di sel tersebut. Anak-anak perhatikan contoh soal berikut, yaitu tuliskan reaksi elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda grafit. Nah, kalian harus memperhatikan elektrolitnya itu adalah NaCl yang berfasa larutan dan bahan elektroda baik di anoda maupun di katoda adalah grafit. Seperti kalian ketahui bahwa grafit itu adalah bahan inert sehingga nanti di anoda tidak ikut bereaksi. Nah, untuk menjawabnya kita uraikan terlebih dahulu elektrolit tersebut yang berbentuk larutan yaitu NaCl terurai menjadi larutan Na+ dan larutan Cl-. Nah, kita akan menuliskan reaksi di sekitar katoda. Perhatikan katoda adalah fase
dari elektrolit ion positif. Nah, karena ion positifnya itu berbentuk larutan yang mengandung air, maka di katoda yang terjadi reaksi reduksinya adalah 2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus H2. Selanjutnya di anoda yang perlu kita perhatikan adalah bahannya. Karena grafit merupakan inert, maka tidak ikut bereaksi sehingga yang perlu kita perhatikan lebih lanjut adalah ion negatifnya. Ion negatifnya merupakan ion halida atau X- ya, sesuai dengan rumus, maka bisa kita tuliskan reaksi oksidasi di anoda adalah 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, untuk mengetahui reaksi elektrolisisnya, maka kita jumlahkan reaksi di katoda dengan reaksi di anoda dengan memperhatikan elektron yang dilepas dan elektron yang diterima itu harus sama. Kalau sudah sama, maka tinggal kita eliminasi. Kalau belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu dengan mengalihkan suatu bilangan yang menjadi koefisiennya. Nah, sekarang kita lihat. Setelah kita menghilangkan elektronnya, maka kita jumlahkan hasilnya adalah 2H2O plus 2Cl- menjadi ini mestinya 2OH- ya, kurang 2. Jadi hasilnya adalah 2OH- plus H2 dan Cl2. Nah, anak-anak seperti itu pengerjaan atau bagaimana menuliskan reaksi elektrolisisnya. Ini baru satu contoh, untuk contoh-contoh yang lain atau biar kalian lebih mudah menuliskan reaksi-reaksi elektrolisisnya, maka Bu Guru akan memberikan latihan ya, latihan soal yang bisa menjadi tugas mandiri kalian pada pembelajaran jarak jauh ini. Demikian anak-anak pertemuan pembelajaran jarak jauh kita pada kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama bisa dipahami dengan baik, dan untuk lebih jelasnya atau untuk lebih maksimalnya silakan mengerjakan latihan-latihan soal yang akan Bu Guru berikan. Untuk pertemuan berikut tetap pada sel elektrolisis kita akan mempelajari hukum-hukum Faraday yang terdapat pada reaksi elektrolisis dan bagaimana penerapan reaksi elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia industri. Terima kasih atas perhatiannya dari Bu Guru. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.